Oke, perkenalkan saya dengan Coach Bian. Saya total turun 14 kilogram bersama Herbal Lab. Oke, teman-teman, hari ini saya akan memberi sebuah edukasi ya, di mana materi ini saya akan membahas tentang bagaimana penurunan berat badan yang sehat pastinya. Oke, teman-teman, banyak dari orang yang melakukan penurunan berat badan. Nah, ada beberapa cara menurun berat badan ya, tapi pada umumnya banyak yang dilakukan orang yang pertama mengurangi dari segi makanan ya, dan juga mengkonsumsi obat-obat diet ya, dan juga melakukan sebuah olahraga yang terlalu ekstrim ya, dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan pola itu ya, dari segi turun berat badan kemungkinan bisa juga turun atau juga tidak turun ya, tetapi banyak lebih ke penurunannya. Oke, teman-teman, ketika kita tidak makan, ngurang makan ya, dari segi kilogramnya mungkin bisa jadi turun. Tetapi teman-teman ya, ketika turun berat badan dengan mengurang makan, bahkan tidak makan, itu akan mengurangi dari segi nutrisinya ya. Nah, ketika kita kekurangan nutrisi ya, di mana kita akan namanya kekurangan dari segi massa otot ya. Jadi di mana komposisi tubuh kita itu terdiri dari berat badan kita adalah ada otot, ada air dan ada lemak, teman-teman. Nah, di mana ketika kita ngurang makan ya, dan tidak makan ya, itu akan mengurangi dari segi nutrisinya. Nah, akibat dari kekurangan nutrisi itulah yang dimana yang berkurang itu adalah massa otot ya, sehingga ketika kita kehilangan massa otot itu akan mengakibatkan yang pertama, kita akan kehilangan energi. Ya, badan kita jadi lemas dan juga akan namanya penurunan stamina ya, teman-teman ya. Dan akan pengurangan di mana sistem metabolisme tubuh kita ya, kita gampang sakit. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana penurunan berat badan yang sehat, teman-teman, dan ideal. Oke, sama dengan tadi ya, bahwa tubuh kita itu terdiri dari namanya ada air, ada otot, dan ada lemak, teman-teman. Nah, dari bagaimana penurunan berat badan yang sehat, pastikan ya yang harus kita turunkan adalah lemaknya, ya. Nah, jadi kita fokusnya bukan pada hanya bentuk berat badan saja ya, bukan angka timbangan saja, tetapi kita fokusnya kepada bagaimana penurunan dengan lemak, teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana cara menurun berat badan dengan lemak? Teman-teman, pastikan kita semua harus mengatur polanya, terutama pada pola makan ya. Pola makan seperti apa yang harus kita atur? Yang pertama, pasti kita harus melakukan namanya defisit kalori. Tetapi di saat kita melakukan defisit kalori tersebut ya, kita harus fokus pada protein, teman-teman. Ingat, kita harus pada proteinnya. Kenapa saya bahas pentingnya protein? Protein itu adalah di mana bahan baku untuk otot ya, itu dalam tubuh kita. Nah, otot ini, teman-teman, adalah mesin terbesar membakar kalori dalam tubuh kita. Ya, ingat, ketika otot kita semakin tinggi massa otot ya, itu akan semakin besar juga membakar kalori di dalam tubuh kita. Tapi sebaliknya, ketika massa otot kita kecil, diakibatkan kita kurang protein, tambah lagi kita tidak melakukan olahraga dengan angkat beban, ya, di mana otot kita juga akan menurun. Nah, ketika otot kita menurun, disitulah proses pembakarannya sangatlah rendah, teman-teman. Nah, ketika prosesnya rendah, ya, itu sangat sulit kita untuk turun berat badan ya, sehingga dimana kita hanya mengurangi dari segi makanan saja yang diakibatkan itu akan kehilangan apa namanya massa otot kita dan juga akan kekurangan cairan tubuh kita. Nah, di situ ketika kita timbang berat badan kita turun, teman-teman, secara kilogram, tetapi lemak kita tidak turun ya, yang kurangnya itu adalah ototnya. Nah, jadi hari ini saya akan memfokuskan teman-teman bagaimana penurun berat badan dengan namanya lemak. Ketika teman-teman fokus pada protein ya, fokus dengan nutrisi, fokus dengan serat, yang dimana otot kita itu akan terjaga ya, bahkan otot itu bisa meningkat ya. Ditambah lagi kita melakukan sebuah olahraga yang mungkin tidak terlalu besar tapi efektif ya, teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman, ya, kita tidak memfokuskan kepada kilogram. Banyak orang di luar sana hanya masih terfokus kepada kilogramnya ketika ditimbang. Ya, tetapi ketika dilihat mungkin dari saudara atau teman kita, tapi kamu masih kelihatan gemuk, ya, walaupun dari timbangan kamu berkurang, ya. Nah, artinya di situ, teman-teman, teman-teman, yang berkurang itu adalah
otot sama air. Ya, biasanya seperti itu. Tetapi mungkin teman-teman merasa ketika ditimbang kok nggak turun. Tetapi ada orang yang melihat teman-teman, kok kamu kelihatan lebih ramping ya, kok kamu lebih slim ya. Ya, itu tandanya teman-teman mengurangin lemaknya, ya. Dan ada juga orang ketika ditimbang, timbangnya nggak berkurang, tetapi lingkarannya ya dari ukuran bajunya itu sudah mulai longgar. Nah, itulah tandanya bahwa teman-teman mengurangin dari segi lemaknya. Ingat teman-teman, lemak ibaratkan dia itu besar tapi ringan teman-teman. Ya, jadi saya menggambarkan tubuh kita lemak ya, itu lemak itu ibaratkan kapas 5 kilo teman-teman. Kapas itu kan pasti ringan. Kalau kita gambarkan kapas 5 kilo itu pasti ukurannya besar. Tetapi kalau kita gambarkan otot, otot itu 5 kilonya seperti beras. Ya, dia lebih kecil tapi berat teman-teman. Nah, sehingga disitulah bahwa kita paham bahwa tubuh kita bukan melihat dari angka kilogramnya, tetapi bagaimana ya proses di mana sistem tubuh kita ya sehingga badan kita itu kelihatan lebih slim, lebih ramping teman-teman ya, lebih padat ya. Tetapi kalau kita fokus kepada kilogramnya, banyak orang stres itu karena apa? Timbangannya nggak turun-turun ya. Tetapi ya dari segi apa ramping tubuhnya ya, bentuk tubuhnya itu kelihatan lebih ramping ya. Jadi teman-teman, definisi turun berat badan yang baik yang sehat itu bukan urusan kilogram, tetapi adalah fokus kepada kesehatan kita jauh lebih baik, kemampuan fisik kita meningkat teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ya, dalam proses melakukan bagaimana penurunan berat badan yang baik, yaitu adalah kita fokus pada protein. Sekali lagi protein ini sangat penting teman-teman ya. Karena protein ketika kita sudah melakukan defisit kalori, teman-teman juga mungkin udah mengkonsumsi nutrisinya sudah lengkap. Tetapi dari asupan makanan siang teman-teman, cemilan sorenya misalkan ya, itu teman-teman proteinnya kecil. Itu juga akan menghambat dalam prosesnya. Ya, teman-teman. Jadi protein itu harus benar-benar cukup ya. Nah, jadi teman-teman ya, ingat dalam proses penurunan berat badan paling terpenting adalah bagaimana kita fokus kepada polanya, bukan pada hasilnya. Tetapi kalau kita fokus kepada pola yang kita lakukan, hasil itu pasti akan mengikutinya, ya. Dan sekali lagi teman-teman, ya, dalam diet itu kita butuh yang namanya ilmu, ya, pemahaman, ya, sehingga di mana ya ketika kita sudah paham ilmunya, insya Allah pasti bisa kita mendapatkan hasilnya jauh lebih baik ya. Jadi teman-teman ya, tetap bersemangat, tetap konsisten. Ingat keberhasilan ditentukan kepada keputusan kita hari ini dan bagaimana konsisten kita dalam melakukan prosesnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua.